Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Hoping all of you fine. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Upit Sri Partini dalam video pembelajaran bahasa Inggris kelas 5. Hari ini kita masih belajar di lesson 1 part 3, yaitu tentang personal interest. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang nama-nama profesi ya, dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat mind map sederhana mengenai diri sendiri ya, dan juga kita akan belajar tentang lesson 2, yaitu where's the teacher's office. Okay, before going to the lesson, let's say ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready to study? No, please open your book to page 10. Nah, pada halaman 10 ini ada percakapan antara Seta dan Tigor yang membicarakan tentang hobi ya, membicarakan tentang hobi. Nah, kata Seta, "What's your hobby, Tigor?" Apa hobimu, Tigor? Nah, kata Tigor menjawab, "I like playing computer games." Saya suka bermain game di komputer. Nah, kata Seta, "I see. What do you want to be in the future?" Oh, aku tahu. Nah, apa yang kamu inginkan di masa yang akan datang? Katanya gitu, kata Seta. Kemudian dijawab oleh Tigor, "I want to be a game developer." Aku ingin menjadi orang yang bisa membuat dan mengembangkan sebuah game. Nah, di bawahnya ada hobi dan cita-cita dari Made, Tigor, Dona, dan Meilin. Kalian boleh mempraktekkan percakapan seperti yang dicontohkan oleh Seta dan Tigor tadi ya, dengan ayah bunda atau kakak adik atau teman kalian. Nah, di sini Made hobinya yaitu reading comics, yaitu membaca komik. Cita-citanya yaitu menjadi animator atau yang membuat animasi. Kemudian Tigor hobinya yaitu playing the drums ya, yaitu bermain drum. Cita-citanya menjadi drummer. Kemudian Dona hobinya yaitu reading books ya, membaca buku. Cita-citanya ingin menjadi seorang penulis. Dan terakhir Meilin hobinya yaitu menggambar dan cita-citanya menjadi perancang busana. Next, please open to page 13. Oke, perhatikan pada halaman 13. Di sini ada listen and complete the mind map. Kita akan mendengarkan sebuah mind map atau peta pikiran. Nah, peta pikiran ini untuk apa? Untuk lebih mudah memahami dan menghafal sebuah materi. Nah, di sini semuanya yaitu tentang Seta ya. Nah, di sini ada hobi, umur, alamat, kemudian cita-cita, dan Seta itu kelas berapa. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini kan sudah ada umurnya, umur 11. Nah, hobinya kalian sudah tahu apa belum? Belum ya, di sini masih kosong. Nah, alamatnya di mana, kemudian cita-citanya apa, dan dia kelas berapa. Untuk mengisi map yang masih kosong di sini, mari kita dengarkan rekaman berikut. Okay, listen and complete the mind map. What's your name? My name's Seta. What a good name. How old are you, Seta? I'm 11 years old. Are you in 5th grade? I am. What's your hobby? I like playing the drums. Drums? Do you want to be a drummer when you grow up? Yes. What's your address? It's Jalan Pramuka 21.
Nah, setelah kita mendengarkan rekaman, kita tahu bahwa Seta itu adalah kelas 5 ya, kelas 5 SD, umurnya 11 tahun, hobinya yaitu bermain drum dan dia ingin menjadi seorang drummer. Alamatnya yaitu di Jalan Pramuka nomor 21. Selanjutnya buka halaman 14, complete the mind map, yaitu lengkapilah mind map berikut ini. Nah, mind map ini kalian isi dengan nama kalian ya. Silakan tulis nama kalian di tengah-tengah. Kemudian age, umur kalian berapa, hobi kalian apa, kemudian grade kalian kelas berapa, kemudian dream job itu impian atau cita-cita kalian apa, dan address alamat kalian di mana ya. Silahkan isi sesuai dengan data pribadi kalian masing-masing ya. Kemudian bukalah halaman berikutnya yaitu halaman 16, read and write ya. Di sini bacalah kemudian tulislah. Nah, di sini sudah ada sebuah mind map tentang Nurul ya, dan mind mapnya sudah lengkap. Di bawahnya ada paragraf yang masih rumpang ya, atau ada yang masih kosong. Nanti kalian silahkan isi sesuai dengan isi map yang sudah ada. Oke. Let me tell you about one of my friends ya. Mari aku ceritakan ya tentang salah satu temanku. Her name is Nurul Azizah and I call her ... Namanya yaitu Nurul Azizah dan saya memanggilnya Nurul ya. Namanya Nurul. She is ... years old. Dia umurnya berapa? Sudah ada di mind map ya, tinggal kalian pindahkan. We both go to the same school. Kita berdua pergi ke sekolah yang sama. She is my classmate. Dia adalah teman sekolahku. We are in 5th grade. Kita duduk di kelas 5. She usually sits next to me. Dia biasanya duduk di sebelahku. Her hobbies are, nah kalau misalkan hobinya cuma satu berarti hobi aja. Kalau misalkan hobinya ada dua berarti jadi hobbies ya, karena lebih dari satu. Her hobbies are, nah hobinya apa nih? Di sini ada dua ya hobinya ya, nomor 3 dan nomor 4. When she grow up, ya ketika dia tumbuh besar nanti, she wants to be a... Nah, ketika besar nanti dia ingin menjadi apa? Nah, sama dengan dream job ya. Kemudian yang terakhir, she lives at Jalan Pramuka nomor berapa? Sudah ada di mind mapnya ya, tinggal kalian pindahkan. Selanjutnya kita akan memasuki lesson 2 ya. Where's the teacher's office? Di manakah kantor guru? Temanya yaitu giving directions, yaitu memberikan petunjuk ya. Sekarang buka halaman 19, listen and say ya, dengarkan kemudian kalian ikuti ya. Di sini Ibu akan sertakan rekaman bagaimana cara membaca kosakata yang ada di halaman 19 ini ya. Setelah itu kalian ikuti ya. B. Listen and say. A canteen. A classroom. A computer room. An infirmary. A laboratory. A library. A principal's office. A teacher's office. A school hall. Berikut terjemahannya, silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Tidak perlu dikumpulkan ya, hanya ditulis saja. Next, please open to page 20. C. Read aloud. Silahkan ikuti setelah Ibu ya. Principal's office, artinya kantor kepala sekolah. Room 2A, ruangan 2A. Room 2B, ruang 2B. Room 2C, ruang 2C. Library, perpustakaan. Teacher's office, kantor guru.
Nah, di sini kita akan belajar tentang preposition of place, yaitu kata petunjuk yang digunakan untuk tempat atau posisi. Nah, misalkan ibu tanya, where's the principal's office? Di manakah kantor kepala sekolah? Maka jawabannya ada di mana? Nah, kantor kepala sekolah ada di samping perpustakaan. Jadi jawabnya the principal's office is beside the library. Kemudian ketika ibu tanya where's room to be, ya, where is room to be, ada di mana sih ruang 2B itu? Nah, ruang 2B ada di antara ruangan 2A dan ruangan 2C. Jadi jawabnya room to be is between room 2A and room 2C. Oke, ketika ibu tanya, di manakah perpustakaan? Nah, perpustakaan ada di samping principal's office, ada di samping kantor kepala sekolah, atau perpustakaan ada di hadapan atau berhadapan dengan kantor guru. The library is opposite the teacher's office. Ya, perpustakaan berhadapan dengan kantor guru. Nah, selain itu juga ada kata petunjuk atau preposition of place seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Ada behind di belakang, kemudian in front of di depan, kemudian next to di sebelah ya. Kemudian ada in di dalam, on, above ya di atas. Mungkin itu sudah dipelajari di materi sebelumnya ya, atau di kelas 4 ataupun kelas 3. Oke, materi terakhir kita hari ini yaitu halaman 22, listen and talk. Ya, di sini ada percakapan yang menanyakan tentang posisi dari sebuah ruangan ya. Nah, excuse me, where is the laboratory? Permisi, di manakah laboratorium? Dijawab, laboratory, it's beside the principal's office, opposite the toilets. Laboratorium itu ada di samping kantor kepala sekolah dan berhadapan dengan toilet. Thank you, never mind. Nah, di sini sudah kalian lihat ya, ada toilet, school hall, library, room 1C, kantin, laboratory, principal's office, room 2B, room 2A, dan computer rooms. Nah, ketika ibu tanya, where's the principal's office? Ya, ada di manakah kantor kepala sekolah? Ayo, ada di mana? Nah, the principal's office is between laboratory and room 2B. Jadi, kantor kepala sekolah ada di antara laboratorium dan ruang 2B. Ketika ibu tanya, where's the canteen? Di manakah kantinnya? Ada di mana coba? Ya, kantinnya berseberangan dengan computer room. Jadi jawabnya, the canteen is opposite the computer room. Dan terakhir, jika ibu tanya, where's the computer room? Di manakah ruang komputernya? Ada di mana? Ya, the computer room is beside room 2A. Jadi ruang komputernya ada di samping ruang 2A. Sudah paham tentang preposition of place? Ya, mudah-mudahan kalian semua paham ya. Jadi nanti ketika kalian ditanya oleh ibu atau mungkin orang lain, kalian sudah bisa menjawabnya dalam bahasa Inggris. Jadi tugasnya yang harus kalian kumpulkan yaitu halaman 14 dan halaman 16 ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.